Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Banyuasin 2027 yang difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai sektor. Komunikasinya pun silakan pada Bertempatan di Auditorium Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Bapeda Litbang Banyuasin gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 80 Ayat 2. Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2027 mengusung tema Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Hijau yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen. Perencanaan yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait isu-isu strategis yang harus masuk di RKPD tahun 2027. Neta Indian juga menegaskan pentingnya perencanaan yang terarah, sinergitas, transparan, dan partisipatif untuk mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Kepala Bapeda Litbang Rini Pratiwi mengatakan, setelah kegiatan forum konsultasi selesai diselenggarakan, akan dilakukan kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan sebagai awal dimulainya proses perencanaan. Rini juga mengatakan ada 17 program nasional yang menjadi prioritas seperti di sektor pertanian, pelayanan publik, infrastruktur, serta peningkatan pelayanan di rumah sakit. Diharapkan dengan terlaksananya konsultasi publik melalui musrenbang di tingkat kecamatan dapat menyerap aspirasi masyarakat terhadap perencanaan strategis di tahun 2027. Tahun 2002 dari 50 juta. Ini sudah dilaksanakan konsultasi publik yang diikuti oleh dari segenap lapisan masyarakat dan juga dari opini terkait. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan lancar. Berikut nanti setelah ini kita akan melaksanakan musrenbang yang jadwalnya sudah ditetapkan mulai besok di Kecamatan Sembawa berlanjut dengan kegiatan yang lain.
Dan ini sebagai awal dimulainya proses dari perencanaan, pada akhirnya nanti setelah itu akan dilakukan musrembang bangkit kabupaten. Itu mungkin ada kedepannya ada sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pembangunan di Kabupaten Banyu-Asin ini. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan pada saat acara bahwa tema kita adalah hilirisasi ya, transformasi hilirisasi. Ada beberapa program-program sudah menjadi program nasional dari PSN, ada 17 kegiatan nanti sudah kita sampaikan seperti misalnya sektor pertanian, pelayanan publik, pelayanan dasar, dan beberapa kegiatan seperti MBD yang saat ini menjadi fokus utama, termasuk juga pelayanan seperti di rumah sakit itu juga menjadi fokus dari pelaksanaan kita. Nah, terakhir Bu, untuk harapan kedepannya setelah terlaksananya acara ini apa Bu? Tadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan, setelah ini dari tingkat kecamatan melakukan musrembang kecamatan, pada akhirnya nanti kita lakukan FID dan kita siapkan untuk musrembang kabupaten. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyu-Asin, Erwin Ibrahim mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyu-Asin akan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan program Banyu-Asin Bangkit, adil, sejahtera, dan berkelanjutan berupa infrastruktur, PDAM, jalan dan jembatan, sekolah, pendidikan, dan kesehatan di tahun 2027. Erwin Ibrahim juga mengatakan, usulan masyarakat yang tidak terakomodir akan dimasukkan ke dalam RKPD non-APBD melalui CSR, dana bantuan pusat atau swasta. Tetap berdasarkan program Banyu-Asin Bangkit Adil Sejahtera Berkelanjutan, yaitu pembangunan infrastruktur bagus, kemudian lagi PDAM tetap, kemudian lagi jalan dan jembatan, sekolah, sarana pendidikan, kesehatan tetap menjadi prioritas tahun 2027. Komitmen Pemda memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terkomunikasi dalam dokumen LKPD itu bagaimana? Jadi nanti seluruh usulan masyarakat itu kan akan kita rangkum di dalam musrenbang yang kemudian nanti akan dituangkan di dalam RPJMD dan RKPD tahunan. Nah, tentunya seperti saya sampaikan pada saat saya paparan tadi, akan ada usulan-usulan yang tidak terakomodir. Nah, usulan itu nanti akan kita rangkum di dalam RKPD juga, tapi RKPD non-APBD. Nah, nanti RKPD non-APBD ini akan kita tawarkan kepada multi pihak supaya mereka juga dapat bersama-sama memenuhi keinginan masyarakat yang tidak terakomodir tersebut. Misalnya melalui program CSR, melalui dana bantuan pusat, kemudian lagi pihak swasta dan sebagainya. Apa indikator keberhasilan yang diharapkan dari penyusunan RKPD 2023? Ya, jadi indikator keberhasilan itu akan terlihat nanti pada saat evaluasi per triwulan. Jadi kita akan membuat target-target realisasi yang rasional yang akan dipenuhi di setiap triwulan. Contoh misalnya pembangunan sektor perkebunan misalnya. Nah, nanti akan ada target per triwulan. Misalnya di bulan April sudah terrealisasi sekian hektar atau dengan angka persentasenya 30%. Kemudian lagi triwulan kedua akan ada targetnya. Nah, kalau pembangunan itu mencapai target berarti berhasil. Lebih lanjut, Irian Setiawan, Wakil 2 DPRD Kabupaten Banyu-Asin mengatakan, pemerintah daerah maupun pemerintah Kabupaten Banyu-Asin dapat mengakomodir seluruh keinginan masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan. Irian Setiawan juga mengatakan, meskipun terdapat kendala dalam anggaran yang terbatas, pemerintah Kabupaten Banyu-Asin maupun daerah dapat mencari strategi lain untuk melaksanakan RKPD tahun 2027. Stakeholder yang diundang semua ini, harapan kami Bapak Ibu, terutama Bu Dokter ini dapat mengakomodir seluruh kehendak masyarakat. Jadi kita harap pembangunan tersebut Bapak Ibu sudah melibatkan seluruh masyarakat, terutama yang mewakili pada hari ini. Karena yang hadir para tokoh semua, kami harap juga bukan hanya rencana prioritas Pak Sekda. Ini harapan kami dari tahun ke tahun, RKPD ini kualitasnya akan semakin baik. Walaupun tadi disampaikan kan anggaran kita sangat terbatas dengan kondisi yang ada, tapi kita harus mencari strategi pembangunan yang baik, yang tepat, yang ingin oleh masyarakat. Walaupun anggaran terbatas, ya kita mungkin dari sisi lain. Tadi Pak Sekda sampaikan kita ada 18 sama ya
pembangunan berkelanjutan Bu Dr. ini ya, walaupun saya tidak dengar tapi kami lihat tadi dari Google Bu Deni sampaikan kita fokus pada pembangunan berkelanjutan, perbaikan SDM dan juga pemerataan pembangunan. Ridho Ilahi, PAL TV.